Menu pagi-pagi hari ini. Saya kemarin pernah loh di bioskop, saya kesel banget tuh, saya udah beli tiket mahal-mahal. Pas mau masuk itu, disobek, saya beli lagi. Wah, saya bilang rugi dong saya. Udah beli disobek-sobek, saya bilang begitu. Tapi setelah pita ini terpasang di kepala, tambahkan lagi aksesoris lain agar Anda terlihat lebih cantik. Anting cabe, anting cabe, anting cabe, luar biasa sekali ya. Oke. Terus gue mauan lagi. Di Hamilton, Pak, dombanya, Pak. Boleh saya USB dulu? USG. You know where Gili Sudak? Bagaimana? You know where Gili Sudak? Di Halo? mana? Ya. Halo, bro. Oh, di sini orangnya. Bom minyak angin, bro, jam segini. Tuh, ini buat lo khusus. Ya ampun. Khusus, Bentuknya Hesti. transparan lagi. Bagus banget ya. Wah, lucu. Andre kenapa begini? Kayak jemur apa gitu, Andre? Ikan goreng, jadi mau mesennya nggak ada di kulkas. Atau masih beli dulu ya? Ya udah tuh Bu Esti. Ya, oh nuhun. Beli ikan dulu. Tadi bukannya sekalian ke pasar beli ikan malah. Wah, kebetulan nih ada ikan. Langsung aja lah, digoreng aja deh yang ini nih. Mau ngapain lo? Coba dah. Ikan ini Bu Esti katanya nitip ikan goreng. Ini aja nih ada ikannya tuh. Jangan. Kayaknya mah enak nih digoreng. Jangan. Ini ikan predator punya teman saya. Ikan predator tuh kan galak dong. Bukan. Nah, ini ntar kita ngobrol nih. Teman saya nih kenalin nih. Halo, Cak Oda. Cak Oda. Silakan Mas. Ikan predator. Silakan, Mas. Ini kan brum-brum. Nah, itu kan sapu-sapu. Ini kan sapu-sapu. Sapu-sapu. Nah, ini Ayo. Ini dia ikan predatornya nih. Ikan predator apaan sih ikan predator tuh maksudnya? Jadi predator itu maksudnya ikan yang makan ikan juga, ikan atau daging, pokoknya makhluk hidup yang berdarah. Ini kecil-kecil makan ikan, makan temen. Kalau kecil banget dia biasanya masih kanibal, cuma kalau udah ukuran segini udah nggak kanibal. Nah, ini kalau misalnya kita pelihara, fungsinya untuk apa? Kalau ikan sapu-sapu kan dia untuk ngebersihin akuarium kan, kadang-kadang kan suka jadi apa namanya tuh jadi bersih lah, lumut gitu ya. Kalau si predator ini? Predator hiasan rumah sih biasanya. Hiasan ya? Hiasan. Tapi kalau sapu-sapu pun sebenarnya yang kita bawa ini bukan sapu-sapu yang kita biasa lihat di Ciliwung nih. Kalau yang sapu-sapu biasa kan hitam banget. Nah, ini kan dia sebenarnya kalau backgroundnya hitam semua, dia warnanya akan kontras banget antara hitam sama kuningnya. Kalau ikan predator kan kalau dengar kata predator kayaknya ikannya galak. Kalau ini nggak bisa disayang-sayang dong. Nggak bisa juga dipegang. Jadi basicnya itu dia itu bakal makan ikan yang sakit. Bedanya sama ikan piranha apa? Ikan piranha termasuk predator juga. Iya, Predator juga. Dia juga sama kalau ngelihat darah baru makan. Semua hampir rata-rata kayak gitu. Jadi ya ini ekosistem ya dibikin sama Tuhan ya kayak gini gitu. Jadi dia emang bakal milih ikan yang lemah, yang sakit itu yang dimakan. Tapi ini ada ikan yang nggak bisa berenang sampai harus pakai kursi roda. Oh iya, ikan apa? Bingung Pak ya. Ini ada salah seorang YouTuber ini membagikan foto-foto ikan mas yang punya kursi roda khusus ikan mas. Kursi roda ini dibuat oleh seorang pegawai akuarium yang namanya Derek mobil ya. Kayak namanya Derek doang. Ini ikan koki dia tuh. Iya, ikan mas koki ini sebenarnya menderita penyakit swim bladder disease atau penyakit yang membuat sang ikan tuh nggak bisa mengontrol kemampuannya untuk mengapung di dalam air. Akhirnya dikasihlah kursi roda tambahan atau mungkin semacam selang oksigen. Selang ini dipasang mengitari sang ikan mas serta diberi styrofoam untuk membantu sang ikan tuh tetap mengapung di dalam air. Meski aneh, alat tersebut berhasil membantu sang ikan berenang jadi lebih baik. Oh, ada alat bantunya juga buat berenang lebih baik. Gak nyangka ya ternyata ikan tuh ada ininya juga ya. Mas Ivo punya koleksi berapa nih ikan predator? Banyak? Nggak juga sih, nggak banyak. Jadi cuman ada satu akuarium yang kita setting. Jadi kalau kita biasa di main ikan predator ini kita setting sesuai dengan di alamnya dia. Jadi nggak terlalu banyak. Di breeding. Ada yang bisa di breeding, ada yang nggak bisa. Kalau yang sapu-sapu ini ini udah bisa di breeding di Indonesia. Cuman kalau yang dua ini dia namanya African Langfish ya. Saya jelasin ini African Langfish dari Afrika. Ini harganya berapa nih kalau dijual kisarannya? Kalau yang langfish ini African Langfish masih ratusan ribu ya. Cuman tapi kalau yang sapu-sapu ini udah jutaan. Mahal juga ya. Lumayan. Ada yang termahal itu tembus sekitar 25 juta juga ada.
Kalau kita ngomongnya, kalau di komunitas di ikan, pecinta ikan ya, kita ngomong, kita nyebutnya bukan sapu-sapu, tapi pleko. Mungkin sapunya sapu ijuk jadi mahal kalau jadi. Ijuknya pakai emas kali ya. Emas kali ya. Habis itu kita ngomongnya juga pleko pakai serial number. Oh, ada serial number? Iya, kalau yang ini L600, yang ini? Dan yang itu L173. Lihat di mana serial numbernya? Ada di barcode-nya ada kali di bawah. Ada. Ini dia lucu kalau kamera di zoom nih ada kakinya nih. Iya, benar-benar kelihatan. Ada kakinya. Tapi ngomongin soal ikan, ini ada ikan hiu hantu katanya mah. Sebenarnya itu mah ikan purba yang telah ditemukan kembali, makanya disebutnya hiu hantu. Itu mungkin mukanya serem kali kayak hantu ya? Ya, kesannya itu hiu jenis baru, langka, memiliki penampilan yang menyeramkan. Spesies hiu hantu ini baru ditemukan, dinamakan Hydrolagus erythacus. Ikan ini dipercaya merupakan spesies laut tertua, bahkan sebelum munculnya dinosaurus, dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa hiu hantu masih berkeliaran di laut? Kirain sudah punah. Jadi jenis yang rata-rata panjangnya sekitar 1 meter ini ditemukan pertama kali oleh nelayan yang berlayar di perairan antara Afrika Selatan dan Antartika. Oke, kalau begitu Mas Ivo, terima kasih informasinya nih. Jadi kita tahu ada ikan predator yang ternyata ada ya. Kan Dan ini gampang sapu-sapu baru tahu ada yang 20 juta saya. Apa namanya? African lungfish. African lungfish. Jadi ada African lungfish, ada American lungfish, ada Australian lungfish yang paling mahal. Australian lungfish itu sampai 50. Ya udah tuh nuhunnya, makasih ya. Ini mau ditipin dulu di sini ntar kita. Nilainya berat. Oh iya sih ya. Wah, Makasih saya ya. antar teman saya dulu ya. Makasih. Mari Mas Ivo. Oke. Makasih. Halo Bu Hesti. Ikannya ntar lah ya, bentaran ya, setengah jaman lagi nih buat dikirim ke sana. Buat dimasak, soalnya saya mesti mampirin dulu ke pasar atuh. Selamat pagi, ya kalau caranya ke pendidikan. Ngomong-ngomong ini jadi dari tadi pagi tuh aku udah keliling-keliling ya. Terus katanya aku disuruh ke sini karena aku nyari orang yang bisa bantu aku supaya si domba aku ini bisa melahirkan. Dombanya lagi hamil. Iya, lagi hamil. Lagi Hamilton, Pak, dombanya, Pak. Boleh saya USB dulu? USG. Tapi ini ada anak kecil yang bisa ngebantu kok buat domba lahiran. Oh gitu? Gimana? Anak kecil? Ini ada nih, ada anak yang satu ini berani banget, dia berusaha untuk membantu induk domba melahirkan sendirian. Tuh, astaga, ini anak 3 tahun. Dia kayaknya udah biasa ya? Biasa dia emang. Ngurusin hewan ternak ya? Ini anak 3 tahun udah jadi bidan nih. Masih lahirin anak domba. Tapi saya ngomongin soal hewan ini, saya lagi nyari kelinci. Kelinci? Iya, kelinci yang glow in the dark. Kelinci yang? Glow in the dark. Itu gimana caranya? Jadi kalau malam-malam dia terang gitu? Ih beneran, ini ada sekelompok ilmuwan Turki dari Universitas Istanbul. Itu membuat sebuah proyek atau rekayasa genetika pada kelinci ya. Jadi mereka membuat kelinci yang glow in the dark. Jadi mereka memasukkan gen protein hijau yang dimiliki oleh ubur-ubur ke dalam DNA-nya kelinci. Ya ampun. Hasilnya kelinci tersebut akan memancarkan cahaya bila terkena sinar ultraviolet. Ya ampun. Mana kelincinya? Ini kan kelincinya nih. Kalau kena sinar ultraviolet begini, glow in the dark. Lucu ya, jadi kalau malam-malam mau nyari nggak susah gitu. Iya sih, benar juga sih. Nah, saya punya beberapa guntingan-guntingan artikel soal Tatiana. Artikelnya tentang Tatiana. Tatiana Safira eksis jadi model di Melbourne Fashion Festival. Oh, itu kapan Tatiana? Itu bulan lalu. Jadi aku berangkat ke Melbourne Fashion Festival untuk jadi muse untuk brand IKYK. Jadi IKYK itu tuh local brand. Lokal brand di sana? Di sini. Oh, di sini justru ke sana. Yang dikirim ke sana untuk men-showcase koleksi terbaru mereka dan ya aku jadi salah satu modelnya. Seru sih. Tapi sempat minder. Minder banget karena di sini nih sebenarnya badan aku kan ukurannya cukup besar dan tinggi dibandingin kebanyakan lah gitu kan. Sementara di sana ternyata wah cewek-cewek lebih tinggi lagi. Aku merasa pendek banget di sana. Jadi kayak sempet agak minder kayak aduh bisa nggak ya, pede nggak ya? Tapi akhirnya pede aja Pan ya. Seru pas di sana. Seru banget. Sebentar, itu Pace ngapain sih senyum-senyum? Ada apaan, Pace? Saya mau ngasih kado. Buat siapa? Yang ulang tahun? Nah, ini buat Bang Andre. Makasih. Apa sih? Terharu. Enggak, ini buat Tatiana. Oh, buat aku. Terima kasih. Bisaan. Boleh dibuka? Boleh dibuka-buka. Nanti Bang Andre kasih tahu tuh apa isinya itu. Jeng. Kosong, Pace, kosong. Ini mah harus pakai mikroskop.
Atau mungkin harus pakai imajinasi aja Iya, kali tapi ya. beneran ini ada karya seni banyak. Bisa diteropong Serius? gitu. Pakai mikroskop itu keluaran ini namanya karya seni mini crop. Apa itu namanya? Kamu mesti punya itu deh, apa namanya, stetoskop. Mikroskop. Kan? Bingung stetoskop sih buat jantung kali. Mikroskop. Ya udah nanti kita kasih tahu. Saya siapin deh mikroskopnya ya, Iya. sambil beli ikan nih. Tetap Bu Hesti nanyain ikan. Ya, Oke. punten ya. Iya. Ya, ikan, Nah, sambil nunggu dia nyari mikroskop, kita ada yang mau lewat dulu nih. Tatiana bilang dong, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!